Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Susana Stuti Dianingrum, mahasiswa S1 jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana tahun angkatan 2019-2020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai percepatan pembangunan di Indonesia untuk menyelesaikan tugas besar 2 saya. Yang pertama, konsep pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari 1 dasawarsa. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Untuk mengurangi sedikit dari sekian banyak hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut terkait konsep dan tujuan pelaksanaan otonomi daerah ini, sebagai percepat pembangunan, secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan. Yang pertama, ada tujuan politik, lalu ada tujuan administratif, dan yang terakhir ada tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratis politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintah antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaruan manajemen birokrasi. Sedangkan tujuan ekonominya yaitu dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia terwujudnya peningkatan indeks pembangunan masyarakat yang menjadi indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia untuk memperbaiki ekonomi daerah tersebut. Jadi, dalam konsep daerah ini, pemerintah dan masyarakat dari suatu mereka memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing. Lalu yang kedua, ada masalah apa saja sih yang timbul akibat otonomi daerah ini? Dan kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah ini? Kebijakan pemerintah dalam menangani otonomi daerah ini adalah gagasan yang luar biasa baik menurut saya, dan begitu menjanjikan awalnya. Namun dalam realitasnya kebijakan tersebut berjalan tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Munculnya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada gilirannya harus berhadapan dengan sejumlah masalah yang berat dalam menghadapi masa pandemi ini. Masalah pelaksanaan otonomi daerah tersebut datang dari berbagai kehidupan masyarakat. Di antara juga ada bidang hukum dan juga bidang sosial budaya. Dalam situasi di mana krisis ekonomi sedang mencekik saat ini, negara Indonesia membuat suatu keputusan untuk melakukan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dan masyarakat mengharapkan sekali otonomi daerah dari pemerintah segera berjalan. Namun, ternyata tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan. Jadi kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini yaitu tidak banyak menjanjikan, tapi langsung melaksanakan supaya masyarakat percaya bahwa otonomi daerah ini benar-benar ada. Lalu, meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menjalankan program-program yang sudah tersedia di daerah itu. Tapi tidak boleh menambah, tapi juga boleh merubah untuk arah yang lebih baik, tapi tidak merubah atau menghilangkan apa yang sudah dilakukan masyarakat untuk memperbaiki ekonomi daerah tersebut. Lalu yang ketiga nih, ada penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah guna mempercepat pembangunan struktur di Indonesia. Prioritas kebijakan fiskal yang pertama adalah melanjutkan percepatan program pemulihan ekonomi nasional. Contohnya adalah penanganan COVID di otonomi daerah ini. Karena akar dari permasalahan ini adalah keberadaan virus yang menginfeksi banyak manusia sehingga mengganggu interaksi antara manusia kepada perputaran ekonomi. Sejalan dengan itu, kebijakan program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah juga diprioritaskan dengan cara memperkuat perekonomian domestik supaya lebih tangguh dan siap bersaing. Selanjutnya,
Prioritas kebijakan fiskal pada tahun 2021 adalah penguatan reformasi struktural. Reformasi struktural akan dilakukan dengan cara terus melanjutkan program perbaikan iklim, investasi, dan daya saing ekonomi menjadi meningkat kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, ada hubungan kebijakan percepatan pembangunan bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi di Indonesia. Meski rencananya sudah matang, dengan berbagai program yang disiapkan dengan baik, pembangunan Indonesia akan percuma tanpa adanya kerjasama, bukan? Pengembangan sumber daya manusia atau sumber daya manusia di Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional kali ini. Oleh karena itu, pikiran-pikiran pembangunan yang berkembang di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang makin kuat akan tidak terhindarnya keikutsertaan bangsa lain dalam proses globalisasi di Indonesia saat ini. Diharapkan proses ini membawa keuntungan dan mendorong proses pembangunan nasional. Pada waktu yang bersamaan, bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa maju lainnya. Karena pada saat ini, Indonesia masih berada di posisi negara berkembang. Oleh karena itu, pembangunan bangsa yang maju dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan mengharuskan dikembangkan konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakatnya, tidak mengandalkan orang lain, apalagi sampai mengandalkan negara lain sebagai aspek yang membantu kita, padahal kita mempunyai sumber daya manusia yang sangat berkualitas dan banyak. Atas dasar itu, untuk mencapai tujuan pembangunan, titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi, kualitas sumber daya manusia. Lalu yang terakhir, ada identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang, dan apa solusi saya sebagai sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global saat ini. Tantangan dan hambatan di masa ini yaitu Pancasila bukan hanya ideologi bagi rakyat Indonesia, tapi juga sudah menjadi falsafah, budaya, juga sebagai cita-cita hukum dasar negara Indonesia yang tertanam. Tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi pada saat ini kita tidak menjalankan Pancasila sesuai dengan mestinya, dan kita tidak melakukan 5 sila, serta pemerintah pun juga tidak terfokuskan dalam hal ini, di mana sering terjadi kasus-kasus kekerasan yang dimana pihak yang mendapatkan kekerasan tersebut atau menjadi korban tidak mendapatkan hal layak dalam kejadian yang dia terima. Solusi saya sebagai sumber daya manusia di masa globalisasi Indonesia harus memiliki masyarakat yang heterogen, harusnya memiliki visi dan misi yang sama sebagai bangsa bernegara dan bertanah air satu. Selain manusia dan saya selaku mahasiswa serta masyarakat yang lain, pemerintah harus juga bekerja sama dengan kami untuk menjalankan visi misi yang kami anut bersama, yaitu Pancasila. Yaitu dengan visi yang pertama adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintah juga harus ikut berkontribusi kepada kita untuk menyelesaikan visi misi agar terjadinya negara maju yang tidak berkembang lagi seperti saat ini. Dan menurut saya, solusi yang harus dijalankan yaitu menjalankan fungsi yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang disepakati bersama dalam Pancasila zaman dahulu. Nilai-nilai yang ada pada setiap bangsa Indonesia tidak lain adalah Pancasila. Dengan berbagai instrumennya, saya berharap Pancasila dapat diajarkan kepada masyarakat secara lebih baik sehingga menjadi perilaku sehari-hari yang membudaya, terutama pada generasi muda seperti saya. Sekian penjelasan tentang konsep otonomi daerah dan juga untuk menyelesaikan tugas besar 2 saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.